Check. Alright. Good morning all. Before the kids go to your class, I'm gonna pray for you. Dan kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur kalau Engkau satukan kami kembali di rumah Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu saudara demi saudara. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Sunday School yang sebentar lagi akan ke kelas mereka masing-masing dan belajar tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berkati mereka, Engkau buka hati mereka, Engkau jadikan mereka orang-orang yang siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang akan Kau tumbuhkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh senantiasa tertanam dalam firman Tuhan dan mereka akan bertumbuh dewasa menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang berbeda di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang Kau percayakan untuk menolong anak-anak kami ini Tuhan untuk mengerti sedikit atau mengenal lebih lagi tentang Tuhan Yesus dan berita Injil keselamatan Tuhan supaya pengurapan Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk firman yang sebentar lagi akan kami dengar Tuhan di tempat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk bekerja, beracara di hati kami dan di ruangan ini Tuhan supaya sungguh kami boleh menangkap sesuatu yang datang dari Tuhan saja dan merubahkan kehidupan kami dan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Kids, you can go to your class. Alright. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kalau ada mungkin, atau sudah lama tidak hadir atau sedang berkunjung. Once again keluarga selamat yang sudah ada bersama-sama dengan kita, menikmati berkat Tuhan. Adrian juga ada bersama dengan kita. Hello brother. Alright, nggak ada lagi ya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu topik atau satu hal yang sangat dekat di hati saya. Saya akan bicara tentang next generation. Saya akan bacakan sebuah perikop firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 19 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara silakan menyimak di depan ya. Ayat 12 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, perhatikan ini Bapak Ibu, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Perhatikan ini, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, perhatikan, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saya mau beri firman Tuhan atau khotbah saya pada pagi hari ini, Spirit of Hezekiah, roh Hizkia.
Kita lihat di sini saudara, saya berikan konteks sekali lagi firman Tuhan yang baru kita baca. Suatu hari Raja Hizkia, Raja Yehuda, kedatangan rombongan Raja Babel, begitu ya, utusan Raja Babel. Pada saat itu kerajaan Babel bukan kerajaan yang kuat, masih kecil, bukan ancaman atau musuh bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Rombongan ini datang, nah saya bayangkan seperti halnya hari ini kalau ada kepala negara datang berkunjung, mungkin rombongan Raja Babel disambut dengan tari-tarian tradisional Israel, disambut oleh anak-anak sekolah dasar dari Yerusalem, mungkin saudara saya bayangkan. Ya, dan Raja Hizkia dia sambut rombongan, dia perlihatkan segala sesuatu yang dia punya, segala harta benda, segala emas perak, bahkan gudang persenjataan, semuanya diperlihatkan kepada tamu dari kerajaan Babel ini, Bapak Ibu. Dan ayatnya tadi berkata, bahkan tidak ada yang tidak diperlihatkan oleh Raja Hizkia. Wow, talking about flexing, Bapak Ibu. Saya bilang flexing hanya terjadi di zaman sekarang ini. Saya bilang bragging atau showing off hanya terjadi di zaman sekarang ini. Dari zaman dulu saudara, ternyata orang hobinya flexing. Ini suara apa ya? Oke, it's alright. Ya, ternyata dari zaman dulu sudah ada flexing. Bedanya zaman dulu belum ada Instagram, Bapak Ibu. Raja Hizkia dia flexing, dia pamerkan semua harta bendanya kepada orang-orang Babel ini. Nabi Yesaya dia lihat, dia hampiri si Raja Hizkia dan lalu dia berikan nubuatan. Singkat cerita, nubuatannya berkata, tahukah kamu akan datang masanya di mana kerajaanmu, kerajaan Yehuda akan dihancurkan, ditaklukkan oleh orang-orang ini, orang-orang dari bangsa Babel. Keturunanmu akan ditawan dan menjadi sida-sida. Sida-sida itu kasim, Bapak Ibu. Ya, yunuh, orang-orang yang maha bicara dikebiri, dipermalukan dan hidup di negara Babel. Ini sebuah peristiwa yang digenapi beberapa keturunan selanjutnya yang disebut dengan peristiwa pembuangan Babel 70 tahun, Bapak Ibu. Ya, dan itu digenapi. Tapi yang menjadi penekanan saya pada pagi hari ini adalah respon atau reaksi Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia mendengar nubuatan seperti itu, bukannya dia tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Bukannya dia bertobat minta ampun di hadapan Tuhan. Bukannya dia mengumpulkan para penasehat raja dan kemudian bertanya bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. No, Bapak Ibu. Reaksi Raja Hizkia menarik. Saya bacakan sekali lagi di ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, perhatikan ini, ada ayatnya. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bahasa Inggrisnya, Hezekiah said to Isaiah, if God says it, it must be good. But he was thinking to himself, it won't happen during my lifetime. I'll enjoy peace and security as long as I live. Lihat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah reaksi Raja Hizkia. Dengan kata lain, kalau saya boleh bahasakan secara sederhana, Raja Hizkia dia berpikir, no problem, keturunanku akan ditawan, bangsaku akan hancur, no problem, asal tidak terjadi pada zamanku. Kalau Raja Hizkia orang Jakarta, dia akan berkata, emang gua pikirin, itu kan nanti. Kalau Raja Hizkia orang Jawa, dia berkata, aku rapopo, sing penting aku ndak ngalamin. Itu respon Raja Hizkia. Bapak Saudara sekalian, izinkan saya untuk menarik ayat ini dan aplikasikan dalam konteks kehidupan kita in terms of next generation, generasi mendatang dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari-hari ini ada satu persoalan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pemerintahan dan lain sebagainya. Sesuatu yang kalau boleh saya sebut, roh Hizkia. Spirit of Hezekiah. Apa itu roh Hizkia? Roh Hizkia adalah hati yang hanya peduli apa yang terjadi di masa sekarang ini.
dan tidak peduli apa yang terjadi di masa mendatang. Hati yang hanya peduli generasiku di hari ini dan kurang peduli, kurang memikirkan apa yang terjadi di generasi mendatang. Hati yang cuek, Bapak Ibu, dengan generasi mendatang. Spirit of Hezekiah. Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau saudara menangkap satu hal ini. We have to care for the next generation. Amin Bapak Ibu. Kita harus peduli. Kita harus memikirkan generasi mendatang. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Because our God is generational God. Allah kita adalah Allah antar generasi. Dia adalah Allah yang menyebut dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak hanya berkata, akulah Allah Abraham. No, 3 generasi dia sebut. Dia adalah Allah yang ketika berjanji kepada seseorang, janjinya berlaku juga dalam keturunan orang tersebut. Pastor Yapi sampaikan minggu lalu Allah segala zaman, ya, bahwa Allah adalah Allah yang perjanjiannya dan kasih setianya berlaku sampai pada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah antar generasi. Dia adalah Allah yang ketika dia memberkati seseorang, berkatnya juga berlaku dalam kehidupan keturunan orang tersebut. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ketika dia mengutuk, kutuknya berlaku, jelas Alkitab berkata, sampai pada keturunan kedua, ketiga dan keempat. Dan saya berkata, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, dia mati di kayu salib bukan hanya untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia mematahkan kutuk, termasuk diantaranya kutuk nenek moyang, kutuk antar generasi. Saudara aminkan itu? Oleh karena karya Yesus di kayu salib. Tapi Allah kita adalah Allah generational. Nah, oleh karena itu artinya kita pun harus punya hati, punya visi, punya cara pandang yang sifatnya antar generasi. Oh saudara yang kasih Tuhan, saya mau berkata bahwa hidup kita ini tidak melulu tentang diri kita saja. Amin Bapak Ibu. Buka hatimu pada pagi hari ini. Saya sampaikan ini dari dalam hati saya Bapak Ibu. Tema yang mungkin sangat spesifik ya. Hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita saja. Kita harus peduli akan generasi mendatang. Tahukah saudara bahwa tantangan sebuah kesuksesan atau kejayaan begitu, itu adalah bagaimana kita meneruskan tongkat estafet, the baton tersebut kepada generasi mendatang. Banyak perusahaan sukses, jaya, tapi setelah suksesi dipegang oleh generasi mendatang, menurun dan tidak banyak yang hancur. Bukan Bapak Ibu? Demikian juga gereja. Barna Institute mengadakan riset dan mereka berkata bahwa yang namanya gereja yang jaya, yang berhasil, termasuk diantaranya mega church, biasanya hanya jaya sekitar 20 sampai 22 tahun saja. Dan setelah itu suksesi menurun. Dan banyak yang pecah, bahkan tutup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang sejarah, 100 tahun itu biasanya bicara 4 sampai 5 generasi. Berarti kalau 20-22 tahun, 1 generasi. Sudah bisa lihat ini? Kenapa? Spirit of Hezekiah. Yang penting tidak terjadi pada zamanku. Bapak Saudara sekalian, saya mau berkata sebelum kita masuk lebih dalam, bahwa dalam kehidupan manusia secara antropologi ada 4 pencarian, saudara. Yang pertama adalah pencarian kasih dan penerimaan, love and acceptance. Ada slide-nya. Ketika seorang anak kecil, dia akan mencari hal yang satu ini. Bisa tunjukkan slide-nya? Thank you bro. Ya. Seorang anak akan mencari love and acceptance. Lalu ketika anak tersebut menjadi semakin besar, masuki usia remaja sampai usia 20 tahunan, dia akan mencari hal yang kedua, yaitu mencari identitas atau jati diri. Pada saat inilah, kelompok usia inilah, manusia biasanya punya idola-idola tertentu. Zaman saya dulu, saya suka Tommy Page, rambut saya juga harus dibelah seperti Tommy Page. Ya, mungkin Pak Joko suka sama siapa dulu? Rano Karno mungkin ya, atau siapa begitu. Anak-anak kita zaman ini mungkin K-pop ya, atau punk, rock, gothic. Pada kelompok usia ini orang biasanya mulai rambut panjang, ditato, rebellious dan lain sebagainya. Kenapa?
dalam rangka pencarian yang kedua dalam kehidupan, yaitu mencari identitas. Ketika manusia terus bertambah usia 20 tahunan sampai usia 50 tahunan, ini adalah usia produktif dalam kehidupan manusia. Mereka akan mencari hal yang ketiga, yaitu sukses and significance. Dan yang keempat, saudara, pencarian terakhir, ketika manusia memasuki usia 50 tahunan, 60, 70 dan seterusnya, pencarian yang berikutnya, yaitu warisan, legacy. Seorang manusia, suka tidak suka, sadar tidak sadar, mereka sadar, aku tuh sudah tua ya. Dan dia tidak lagi berpikir melulu tentang dirinya, dia mulai berpikir, apa yang bisa aku teruskan, wariskan kepada generasi berikutnya. Inilah pencarian keempat dalam kehidupan manusia. Masalahnya gini Bapak Ibu, kebanyakan manusia ketika sampai ke titik ini mencari legacy atau warisan hidup, yang mereka pikirkan adalah bagaimana aku bisa meneruskan atau menurunkan warisan yang sifatnya lahiriah. Apa itu lahiriah? Uang, apalagi? Saham, apalagi? Properti, apalagi? Bisnis keluarga, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya material. Ya. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa warisan terbesar, warisan yang paling berharga, the greatest legacy that we can pass on to the next generation, bukanlah warisan lahiriah, tapi warisan batiniah, yaitu warisan iman. Katakan sama-sama, warisan iman. The legacy of faith. Karena untuk apa kita menurunkan warisan harta materi yang berlimpah kepada generasi di bawah kita, keturunan kita, kalau mereka jauh dari Tuhan? Betul Bapak Ibu? Yesus sendiri berkata, untuk apa orang memiliki seisi dunia kalau nyawanya, jiwanya binasa? Ada hal-hal yang lebih berharga dari sekedar harta, uang, dan materi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah atau berapa banyak kita memikirkan hal tersebut? Apa yang bisa aku teruskan bagi generasi di bawahku? Nah, mungkin ada saudara yang berkata, no, apa artinya aku nggak boleh menurunkan warisan, uang, harta, rumah, dan lain sebagainya? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, bahkan saya berani berkata baik. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik mewariskan harta atau kekayaan kepada anak cucu mereka. Boleh Bapak Ibu, Alkitab katakan itu baik. Tapi yang jelas pastikan bahwa kita mengajar anak-anak kita paling tidak dua hal tentang uang. Yang pertama, bahwa uang adalah titipan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita hanya bendahara, itu yang disampaikan Yesus berkali-kali dalam perumpamaannya. We are just steward. Dan yang kedua, Tuhan berikan kita atau berkati kita dengan uang atau harta dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amsal 3:9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara ingat salah satu orang yang terkaya sepanjang sejarah ada di Alkitab, yaitu Raja Salomo. Orang yang sangat kaya. Tapi tahukah saudara bahwa sebagian kekayaan Raja Salomo itu adalah kekayaan warisan. Diwariskan oleh papanya, yaitu Daud. Alkitab mencatat dalam 1 Tawarik 22, Daud mewariskan, dengar baik saudara, 4.000 ton emas. 4.000 ton artinya 4 juta kilogram emas. 40.000 ton perak. Dan besi, tembaga, mutiara, permata yang beratnya kita katakan tidak tertimbang. Tapi kalau kita selidiki, kita baca cerita tersebut, Daud wariskan itu hanya untuk satu tujuan, membangun bait suci. Dan Salomo lakukan itu. Tuhan berkati engkau dengan harta kekayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau punya berkat harta, materi, uang, kekayaan yang berlimpah, engkau boleh wariskan kepada generasi berikutnya. Tapi pastikan mereka juga mengerti untuk apa Tuhan berkati mereka dengan hal tersebut. Warisan terbesar, sekali lagi Bapak Ibu, adalah warisan iman. Legacy of faith. Jika saya untuk mengajak saudara melihat
keadaan dunia hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa anak-anak kita hidup di zaman yang tidak pernah dialami oleh generasi manapun dalam 2000 tahun sejarah gereja. Gereja mula-mula mereka juga ada di tengah-tengah masyarakat atau budaya yang tidak mengenal Tuhan, yang immoral, yang tidak mengerti atau tidak mengenal konsep kekudusan, budaya Yunani saudara. Tapi gereja mula-mula mereka tidak hidup di tengah-tengah pesatnya teknologi media, internet, sosial media dan lain sebagainya seperti yang anak-anak kita hari ini sedang hidupi. Tantangan anak-anak kita begitu besar Bapak Ibu. Kita sedang membesarkan generasi yang hidup di tengah-tengah dunia yang sangat hostile terhadap kekristenan. Betul Bapak Ibu? Ya. Agama, tanda kutip agama terbesar hari-hari ini bukan Islam yang berkembang sangat cepat. Bapak Ibu, termasuk di Australia. Tapi ateisme dan sekularisme. Ya, sensus Australia terakhir 2 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia menunjukkan kekristenan itu di bawah 50%. 10 tahun sebelumnya masih hampir 70%. 2 tahun yang lalu sekitar 43% saja orang yang mengaku Kristen. Di bawahnya hanya beda beberapa persen ateis. Ateis padahal tadinya hanya segelintir saja Bapak Ibu. Semakin lama semakin bertambah. Ya, dan sekularisme, kalau ateisme berkata there is no God. Kalau sekularisme dia berkata I don't know whether there is God or not, but if there is God, God has nothing to do with my life. Itu sedang marak di tengah-tengah kehidupan generasi di zaman sekarang ini. Oleh karena seorang hamba Tuhan bernama Pastor David Parker dalam sebuah khotbahnya dia berkata, "Young Christians, I feel sorry for you." Dia katakan seperti itu Bapak Ibu. Karena tantangan anak-anak kita itu sangat berbeda dengan bagaimana dulu kita ketika kecil atau remaja bertumbuh Bapak Ibu. Semua akses dengan sangat cepat, sepersekian detik bisa mereka lihat di genggaman tangan mereka. Zaman dulu orang mau mengakses pornografi itu susahnya minta ampun. Buku-buku tertentu yang harus diedarkan dengan oleh orang-orang tertentu di sekolah begitu ya. Sekarang dalam hitungan detik available for anyone and anytime. The world today is a battlefield of values. The war of influence is raging di tengah-tengah generasi kita, anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak kita sedang diberi makan nilai-nilai values dunia. Ya, bahkan dicekokin nilai-nilai dari segala macam penjuru dunia. Hal-hal yang dulu dianggap dosa. Hal-hal yang dulu dianggap illegal. Hal-hal yang dulu memalukan hari ini dinormalize. Sudah tahu ya normalize. Wajar, bahkan legal. Kalau kita menantang, kita bahkan dianggap illegal. You know what I'm talking about? Hal-hal ini diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan lain sebagainya. 2 hari yang lalu Premier New South Wales dia berkata, dia menghimbau public school di Australia, high school, formal kali ini, acara perpisahan kali ini harus memperbolehkan same-sex student untuk pergi ke formal. Kalau formal kan biasa mereka cari pasangan begitu. Jadi dia imbau itu encourage. Hal-hal yang dulu memalukan dianggap sebagai normal dan anak-anak kita hidup di tengah-tengah kenormalan seperti ini. Dan satu hal lagi yang sedang saya percaya ya dipakai oleh iblis untuk menyerang generasi anak-anak kita adalah soal gender Bapak Ibu. Gender confusion. Di Amerika ini adalah big topic, gender mutilation, di mana anak-anak kecil disupport dengan federal grant. Kalau mereka hendak operasi kelamin, laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki, disupport. Dan lalu setelah mereka melewati masa remaja, hormon mereka mulai mereda, mereka menyesal. Why did I do that? Dan banyak di antara mereka mengakhiri hidup mereka. Sedang menjadi perdebatan yang sengit di Amerika, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara mau sign up Facebook beberapa waktu yang lalu ya, saudara masukkan nama saudara, tanggal lahir saudara, dan kemudian ada pertanyaan gender. Itu ada drop down list, ada daftarnya.
Dulu mungkin sekitar 5 atau 10, bertambah 20, bertambah menjadi 40. Belakangan ada 71 gender yang anak-anak kita bisa pilih. Male, female, transgender, agender, bigender, cis female, cis male, cis bi male, cis bi trans male. 71 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemarin saya iseng ya mau sign up Facebook begitu ya. Saya mau lihat ada berapa, saya mau hitung. Sudah dihapus drop down-nya. Sekarang isian, mungkin karena terlalu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Can we wake up to the situation, the reality of the world yang anak-anak kita sedang hidupi hari-hari ini? Saya mendengar hari ini Meme sedang mengajar anak-anak Impact. Saya diberi bocoran, that's the word. Materinya, hari ini anak-anak kita sedang diajar tentang gender. Saya lihat ciri-ciri laki-laki, ciri-ciri wanita. Dulu ketika saya kecil nggak ada pelajaran seperti itu. Wanita ya wanita, laki-laki. But you know what I'm talking about? That's the point. Anak-anak kita harus diajar hal seperti itu di tengah-tengah kebingungan yang sedang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini. Oh, kita bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu. Amin. Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tahu saudara bagaimana seekor domba itu bisa hilang? Di Lukas 15 ada kisah domba yang terhilang. Pernahkah saya berpikir bagaimana seekor domba bisa hilang? Apakah dombanya melamun? Hilang gitu. Pernah saudara berpikir? Seekor domba dia hilang atau terhilang, tersesat. Karena dia sibuk makan. Dia makan rumput di sini, habis. Dia pindah lagi ke sana, makan rumput, habis. Dia pindah lagi ke sini. Makin lama makin jauh, makan lagi, dan seterusnya. Tanpa sadar terpisah dari kawanannya. Bahkan masuk jurang. Dan gembala yang baik kata Yesus, tinggalkan yang 99 dan selamatkan yang satu ini. But that's how a sheep got lost. Anak-anak kita, kalau kita nggak hati-hati, terhilang atau tersesat. Kenapa? Diberi makan oleh nilai-nilai dunia yang begitu banyak mencekoki mereka hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui Instagram yang mereka punya, Twitter, YouTube, musik yang mereka dengar, film yang mereka tonton, selebriti idola yang mereka punya, dan lain sebagainya. Bahkan lewat sekolah-sekolah mereka. Saudara mendengar bagaimana scripture class hari-hari ini makin lama makin sedikit karena digantikan dengan ethic class di public school. Nilai-nilai di luar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sedang dicekokkan kepada anak-anak kita. Inilah keadaan dunia. We have to wake up, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus kita lakukan? Jawabannya tidak ada yang lain. We have to put values to our children. There's no other way. If you don't put values to your children, somebody else will. We have to put values. Bapak Ibu sekalian, kita harus menanamkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah secara sengaja, intentional dalam kehidupan anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Saya akan sampaikan dengan cepat saja 4 hal. Pray, teach, help, and show. This is what we can do untuk menanamkan nilai-nilai ilahi, mewariskan warisan iman itu kepada generasi berikutnya. The first thing that we have to do, we have to pray. Ini bicara spiritual covering. Because the battle to win the next generation begins in the spiritual world. We have to pray. Bapak-bapak terutama, kalau saudara melihat perintah dalam Alkitab, kebanyakan perintah untuk berdoa itu diberikan kepada bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Yang terjadi hari-hari ini di banyak gereja, biasanya yang ikut berdoa itu ibu-ibu, bapak-ibu. Hey fathers, hey husband, yang dikasih Tuhan yang perkasa, Ecclesia Mission di tempat ini. We have to pray for our children. Spiritual covering. Saya ingat ketika Pastor John dipanggil Tuhan dalam ibadah penghiburan, ibadah penutupan peti.
Kalau tidak salah Cipegi ya, anaknya ya, anak tante. Dia katakan cucunya Joanna dan Jesse ketika ditanya, what do you miss the most from grandpa? Mereka menjawab, what I miss the most from grandpa is how he lay his hands on us and pray. Bahwa Bapak, kita angkat tangan di rumah kalau lagi ngapain? Angkat tangan karena berdoa buat anak-anak kita atau angkat tangan lagi ganti remote televisi, channel televisi? Atau angkat tangan lagi benerin lampu begitu? Lay your hand on your children and pray for them. And we have to teach, ini bicara disciple making. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka di masa tuanya pun ia tidak akan berpaling dari jalan tersebut. Amin Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 6 berkata, semua yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang. Ya, haruslah engkau membicarakannya ketika engkau duduk, bangun, berbaring dalam perjalanan dan lain sebagainya. Artinya dalam kesempatan apapun, tanamkan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak kita. Ada satu istri ibu gitu ya, rumah tangga datang kepada saya ketika saya sampaikan hal ini berkata, you don't know, no. Suamiku bukan tipe seperti itu. Bukan tipe yang bisa ngomong. Bukan tipe yang bisa sekolah Alkitab. Bapak Saudara sekalian, saudara nggak perlu sekolah Alkitab untuk berkata kepada anak-anakmu, nak, kasih Yesus ya. Lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Termasuk kalau ada cowok ganteng yang bilang I love you, oh I need sama kamu. Kalau dia nggak cinta Yesus, jangan mau ya nak. Apakah saudara perlu sekolah Alkitab untuk berkata seperti itu? Kan value passing on Bapak Ibu kepada generasi mendatang. Saudara nggak perlu sekolah Alkitab untuk berkata kepada anak-anakmu, nak, jaga kekudusannya, no sex before marriage. Saudara nggak perlu sekolah Alkitab untuk berkata, nak, hormati ya hari ibadah, hari Sabat, utamakan hari ibadah. Nak, cari pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta dirimu. Nak, hormati ya hamba Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan lain sebagainya. Sudahkah kita menanamkan nilai-nilai seperti itu dalam kehidupan anak-anak kita? Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel, anak-anak muda yang besar dan bertumbuh di bangsa yang jahat tidak mengenal Allah, dididik dengan agama, bahasa, budaya, sistem pendidikan Babel. Tapi mereka menjadi anak-anak muda yang tidak pernah kehilangan values mereka, identitas mereka. Dan saya berkata in Jesus name hari ini, dan biarlah ini juga menjadi doa bagi kita semua, supaya anak-anak kita menjadi generasi seperti generasi Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Amin, Bapak Ibu sekalian. And we have to help, ini bicara mentoring. We have to help. Tahukah saudara bahwa setiap anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan potensi dalam kehidupan mereka untuk menemukan purpose, panggilan hidup yang Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menolong, help them, mentor them untuk menemukan panggilan Tuhan dan potensi ilahi dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini saya rasa jumlah anak-anak sekolah minggu di demografi gereja kita, Eklesia Misa di tempat ini mungkin hampir 50%. That's a lot of kids. Do you realize that? Dulu di Kingsford, di Marubra nggak sebanyak itu. Dulu ketika saya punya anak pertama kali Sydney, dulu digendong-gendong sama Jessica, Michael. Setiap kali komsel digendong, sekarang udah nggak bisa. Dia yang gendong kamu aja sekarang. Dulu hanya Sydney, saudara. Hari ini begitu banyak anak-anak yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kita, ya, untuk kita besarkan mereka di jalan Tuhan. Tapi setiap kali kita melihat anak-anak kecil ini, saya mau berkata, mari kita lihat dengan cara Tuhan melihat mereka. Orang-orang yang suatu hari akan bangkit menjadi manusia-manusia
yang dipakai Tuhan di tengah-tengah generasi. They will shine in this dark world. Amen. Jangan hanya lihat mereka, lihat Eloise, lihat Gwenny, lucu. Hanya melihat mereka cengeng ya, manja ya, cute ya. Jangan seperti itu doang saudara. Lihat 10, 20, 30 tahun dari sekarang. Mereka saya percaya in Jesus name menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ibaratnya saya itu sebenarnya sudah persiapkan tapi saya lupa saudara. Kalau saudara melihat sebuah tanaman dalam pot yang kecil. Hari ini mungkin saudara lihat tanaman tersebut, kecil. Yang kalau kurang disiram sedikit pasti mati. Bayangkan 10-20 tahun mendatang, tanaman kecil tersebut bisa menjadi pohon yang besar dan rindang, bahkan berbuah. Itulah seharusnya cara kita melihat the next generation. Ketika di Kingsford saya ingat ada satu anak kecil, mungkin seumur Gwenny begitu ya, cabi. Saya selalu cubit-cubit pipinya. Dia anak jemaat di Ecclesia Mission Hills. Lucu, cute, cabi begitu ya. Dulu saudara, hari ini dia sudah dewasa, dia dipakai Tuhan, dia menjadi manajer besar di TikTok, dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, dia cinta Tuhan, dia masih melayani Tuhan. Minggu lalu datang mengajar anak-anak kita, namanya Daniela. Saya tidak pernah menyangka anak kecil yang cabi yang suka saya cubit pipinya bisa dipakai Tuhan seperti itu. Saya percaya dalam nama Yesus ada banyak di antara anak-anak kita 10, 20, 30 tahun lagi dipakai Tuhan. Ada yang menjadi politician yang cinta Tuhan mungkin. Menjadi businessman yang dipakai Tuhan. Menjadi dokter, lawyer, hamba Tuhan juga, pastor juga tentunya saudara. Yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berikan dong kemuliaan bagi Tuhan kita. We have to speak blessing, speak that in faith in Jesus' name. But we have to help them. And we have to show, ini bicara role modeling. Saudara tidak bisa berkata, ibadah itu nomor satu kalau saudara mudah meninggalkan atau menomorduakan ibadah. Nonsense. Seperti seorang bapak yang merokok. Jangan ngerokok ya, awas lu kalau ngerokok. Sambil ngerokok. Bagaimana mungkin saudara? Because actions speak louder than words. This is the power of role modeling. Generasi mendatang perlu orang-orang yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan mereka. Kita nggak bisa berkata, harus berintegritas ya, harus jujur ya. Kalau kita nggak menunjukkan sebuah kehidupan yang berintegritas. We have to show them. And we have to do all this as a matter of urgency. Ya, karena waktu kita terbatas. Saudara tahu atau pernah mendengar istilah window 4 to 14, jendela 4 to 14? Umur 4 sampai 14 tahun adalah the golden age, usia emas untuk seseorang menerima Yesus. Kelompok usia di mana hati seseorang itu paling lembut and teachable. Dan 70% keputusan untuk menerima Yesus terjadi di kelompok usia ini, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka yang menerima Yesus di kelompok usia ini cenderung setia dalam iman seumur hidup mereka. George Barna dia berkata, what you believe at age 13 is pretty much what you going to die believing. Dia katakan seperti itu. Ya. Research oleh Barna, ya research group menunjukkan di kelompok usia 4-14 kemungkinan seseorang ketika diinjili pertama kali tentang Yesus untuk menerima convert itu 32%. Memasuki usia 15-18 turun, drop drastis menjadi 4%. Ini the first gospel hearing loh saudara. Pertama kali mendengar berita Injil. Dan di atas umur 18 tahun naik sedikit, sekitar 6%. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Tugas siapa Bapak Ibu? Untuk kita melakukan hal ini, menanamkan, mewariskan nilai-nilai ilahi dan iman kepada generasi mendatang. Kalau kita belajar dalam konteks kehidupan orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu mengenal dua istilah untuk menggambarkan istilah keluarga. Yang pertama, bayith. Ya. Katakan sama-sama, bayith. Dan istilah yang kedua adalah mispakah. Coba bilang, mispakah. Hati-hati muncrat saudara. Mispakah.
Bai itu adalah blood family, keluarga. Father and mother. Mispaka itu adalah clan, sanak keluarga, community. Saya ingat cerita ketika Yesus kecil 12 tahun, dia hilang di bait suci 3 hari. 3 hari loh saudara, hilang di bait suci. Ya, Alkitab berkata, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, mengira Yesus itu sedang berjalan di belakang mereka, tengah-tengah rombongan, bersama dengan sanak keluarga. Nah, kata sanak keluarga itu adalah mispakah. Sanak keluarga, keluarga Yesus. Tapi dia hilang ternyata, lagi debat dengan orang-orang ahli Taurat di bait Allah. Ya. Dan dua hal ini, bayith dan mispakah, keluarga dan community dalam konteks hari ini gereja, adalah dua pilar pertumbuhan rohani seorang anak Yahudi. Sampai mereka memasuki usia bar mitzvah, umur 12 atau 13 tahun. Ketika mereka dianggap sebagai orang dewasa. Ya. Dalam konteks Yahudi dikenal sebuah ungkapan, children are nurtured in bayith and shaped by mispakah. Sudah mengerti ya? Nurture in bayith and shaped by mispakah. Inilah dua pilar ya pertumbuhan rohani anak-anak kita, Bapak Ibu. Tapi pilar yang pertama kita harus mengerti itu adalah keluarga, khususnya orang tua. Ya, prinsip 1:60, 1:60. Ya, anak kita di gereja secara efektif itu hanya belajar firman Tuhan 1 jam dalam seminggu. Dan di rumah dalam 1 minggu mereka punya 60 jam bersama dengan orang tua mereka. Parent influence. Jadi artinya waktu dan kesempatan terbesar untuk memuridkan anak-anak kita itu ada di rumah, tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab pendeta, Om Yapi, ya, atau Om Gideon, atau guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru mereka di luar sekalipun anak-anak saudara bersekolah di sekolah Kristen. Tanggung jawab utama ada pada kita sebagai orang tua. Amin Bapak Ibu. Keluarga adalah mata rantai. Sudah tahu rantai? Rantai itu enggak ada loophole-nya, selalu berkesinambungan dari satu mata ke mata berikutnya. Harusnya keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya itu seperti mata rantai Bapak Ibu, di mana nilai-nilai ilahi diturunkan from one generation to the next one. Jangan biarkan mata rantai itu terputus. Rupanya kita mendengar, oh oma gua, opa gua, pendeta, papa mamaku, orang Kristen juga, majelis, tapi aku sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Itu mata rantai dalam keluarga yang terputus. Kita harus pertahankan mata rantai keturunan kita supaya tidak terputus sampai ribuan generasi kalau perlu sekalipun. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ada satu contoh yang sangat indah. Dalam kehidupan Timotius dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Ini generasi pertama, Lois neneknya. Dan di dalam ibumu Eunike, ini generasi keberapa saudara? Kedua. Dan akhirnya diteruskan kepada Timotius generasi ketiga. Ini mata rantai 3 generasi. Ini contoh yang sangat indah. Demikian juga Abraham, ya, dia punya satu anak, ya, yang anak kandung maksudnya bersama dengan istri istrinya begitu ya, Sarah, yaitu Ishak. Ishak menurunkan nilai yang sama yang dimiliki oleh papanya Abraham. Ketika dia dipersembahkan, tokoh saudara Ishak itu bukan anak kecil lagi, dia sudah besar Bapak Ibu, paling tidak remaja. Tapi Alkitab tidak berkata, lalu ketika diikat oleh Abraham, Ishak meronta-ronta. Tidak, jangan Daddy. Nggak ada tuh Alkitab ngomong seperti itu. Dia diam saja. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Saya rasa karena dia menuruni nilai yang Abraham miliki, iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mata rantai. Contoh lain, di Yeremia 35 ada sebuah keluarga. Ini sangat menarik. Baca di rumah ya, Yeremia 35. Ada satu kaum
yang tidak pernah muncul namanya dalam Alkitab, tapi disebut dalam nubuatan tersebut dalam Yeremia, yaitu kaum keluarga Rehab. Kaum keluarga Rehab ini ternyata dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah kaum keluarga yang tidak pernah minum anggur atau alkohol. Jadi nenek moyang mereka, ya mereka bernazar, bersumpah begitu, bahwa aku dan keturunanku tidak akan pernah minum anggur. Ya, don't misunderstand my point, saudara. Saya tidak berkata saudara tidak boleh minum anggur loh, saudara ya. Nanti perjamuan suci nggak ada yang minum lagi. Nanti bawa teh masing-masing dari rumah lagi, teh tongci. Bukan itu, that's not my point. My point is, keluarga Rehab tidak minum anggur dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dipuji oleh Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, kamu pergi ke tempat ini di mana keluarga Rehab hidup. Ajak mereka masuk ke sebuah ruangan dan berikan mereka anggur. Aku jamin mereka tidak akan mau. Dipuji oleh Tuhan, harusnya kamu seperti itu. Ini keluarga yang punya value, nilai yang diturunkan kepada keturunan mereka. Hari-hari ini banyak orang minum alkohol dan akhirnya kecanduan, masuk rehab. Keluarga Rehab nggak pernah masuk rehab karena nggak pernah minum anggur, saudara. I'm just kidding. Oh, Bapak Saudara sekalian, keluarga adalah pilar utama untuk menolong anak-anak kita, untuk kita mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin, saudara. Dalam perjanjian lama sekali lagi Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. He is God of generation. Jangan biarkan Yesus hanya menjadi Tuhanmu. Yesus harus menjadi Tuhan bagi anak-anakmu. Yesus harus menjadi Tuhan bagi cucu-cucumu and many generations after you, because He is God of generations. Nah, sebagai gereja, sebagai mispakah, kita pun punya peranan dalam kehidupan generasi mendatang ini. Timotius, bayitnya adalah Louis dan Eunike, nenek dan ibunya. Tapi dia punya mispakah, the early church. Ya, sehingga ketika Om Paulus datang ke rumahnya, dia suka sekali lihat Timotius, this young man. Dan dia minta izin sama orang tuanya, boleh nggak aku pinjem anaknya? Ini luar biasa ini, this young man. Dan dia diajak oleh Om Paulus pergi ke perjalanan misi, saudara. Dia dikenal sebagai salah seorang rasul dalam Alkitab kita. Ada bayith, ada mispakah, partnership bersama-sama. Saudara sekalian, gereja harus peduli pada generasi mendatang. Amin, Bapak Ibu. Dan saya tidak berkata gereja dalam pengertian organisasi atau institution, ecclesia mission. Tapi gereja dalam pengertian you and me. We are the church. Kita harus peduli pada generasi mendatang. Ya, karena apakah yang terjadi kalau gereja lalai? Kita lihat sebuah case study di Korea, Bapak Ibu. Kalau saudara mendengar Korea, yang suka nonton drakor, pasti tahu bahwa di Korea banyak orang Kristen, betul? Salah, saudara. Kekristenan di Korea 30% lebih rendah daripada di Australia. Di Australia masih 43%. Dulu iya, sekarang hanya 30%. Kekristenan bertumbuh, meledak, khususnya sejak tahun 70-an. The next slide. Ya, hampir 30%. Ya, dipelopori oleh seorang hamba Tuhan, Pastor Choi Yonggi. Ya, saudara pernah mendengar. Ya, dengan gereja itu gereja Yoido Full Gospel, the first church in the world yang mencapai 1 million members, 1 juta anggota. Can you imagine? Sekarang katanya hanya, tanda kutip hanya 400.000 saja. 400.000 saudara. Itu 4 stadion ya. Tapi dulu itu 1 million. Kekristenan begitu meledak selama kurang lebih 40 tahun, sejak tahun 70-an. Ya, tapi kemudian kurang lebih 15 tahun terakhir, kekristenan implode, menurun drastis. 18%. Dan hari ini saudara, hanya kurang lebih 3% anak-anak usia 15 sampai 21 tahun mengaku Kristen. Ini data official dari Korea punya government stats. 3% saja, 15 to 21. Beberapa bulan yang lalu,
Saya mendapat kesempatan oleh karena berkat Tuhan untuk berkunjung ke gereja Yoido Full Gospel. Dan ketika kami berkunjung di sana Bapak Ibu, itu kebetulan acara ulang tahun, kalau tidak salah ulang tahun ke-70 atau keberapa begitu dari gereja tersebut. Jadi ini kebaktian gabungan begitu. Acaranya acara spesial. Ya. 12.000 kurang lebih orang datang. Dan ketika saya melihat wow ribuan orang, itu pengalaman pertama saya 12.000. Ada satu yang aneh. Dan istri saya juga perhatikan hal yang sama. Itu kebaktian gabungan, saudara. Gambarnya tadi ya, di background di slide sebelumnya. Itu Yoido Full Gospel Church. Satu hal yang aneh yang kami perhatikan adalah, kok kebanyakan hampir semuanya ajuma-ajuma, encim-encim dan encek-encek semua. Di mana anak-anak mudanya? Ternyata, saudara, hari-hari ini hanya 3%. 15-21 tahun orang mengaku Kristen. So the question is, what happened? Kompleks Bapak Ibu. Tapi para orang Kristen, hamba-hamba Tuhan di Korea, mereka sampai pada kesimpulan. Faktornya adalah yang pertama, perkembangan teknologi media yang begitu luar biasa. Korea adalah negara yang internetnya paling cepat di seluruh dunia dan paling pertama, termasuk yang paling pertama mengadopsi teknologi wifi di seluruh negeri begitu. Sekarang kalah sama Singapura, saudara. Ya, sehingga teknologi media begitu meledak. Dan kemudian muncullah di pertengahan tahun 2000 satu culture yang sampai hari ini itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Culture apa, saudara? K-pop. They have K-pop generation growing up these days. Tapi faktor yang terakhir yang dipercaya oleh orang-orang Kristen hamba-hamba Tuhan gereja di Korea, ya, yang sangat berpengaruh. Kenapa hal ini terjadi adalah kelalaian gereja memperlengkapi generasi mendatang. We have to learn from them, Bapak Saudara sekalian. Sebagai gereja Ecclesia Mission di tempat ini, tentunya kita senang kita bisa punya tempat ibadah yang sangat baik seperti ini, betul? Don't take this for granted, Bapak Ibu. Kita nggak perlu bongkar pasang, sewa sekolahan mana, begitu aula. You can just come, ya, and enjoy this place. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana dengan anak-anak kita? Ini kan sementara, saudara. Katanya someday bakal di knockdown, dibangun lagi. Pernah kita berpikir jauh untuk generasi mendatang? Saya nggak bicara kita harus beli gedung, nanti saya dimarahi Sam. Sam nonton ya kayaknya. Meskipun katanya Sam lagi cari gedung katanya di daerah utara sana. Ya. Tapi saya mau berkata, apapun yang kita lakukan dan putuskan hari-hari ini, make sure we think about the next generation. Jangan seperti Raja Hizkia, asal tidak terjadi pada zamanku. Emang gue pikirin. Itu roh Hizkia. Supaya gereja kita senang, kita punya kesempatan untuk melayani. Kita bisa main musik di panggung, di belakang sana, di mana saja. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana dengan anak-anak kita? Dan itulah yang sedang kita lakukan, saudara. Oleh karena itu, harap maklum, jangan marah-marah kalau media OHP salah-salah. Itu karena anak-anak kita sedang belajar di sana. Kalau main musiknya juga salah-salah, itu kita sedang mengajar mereka. We think about them 20 years from now. Maybe even 10 years from now. Ya. Sebagai gereja, kita senang kita punya komunitas. Kumpul setiap hari Minggu. Pastikan kita juga berpikir tentang anak-anak kita. And by the way, do you know, something exciting is happening, among the next generation in our church, kelompok usia Impact. Ya, mereka sudah punya komsel sendiri, Bapak Ibu, dipimpin oleh Firman Ching Ching dengan kemuliaan buat Tuhan. Firman, my bro, Ching Ching dan Meme, ya. Mereka kumpul sebulan sekali, pertemuan pertama ada sekitar 25-26 orang ya, beberapa dari UNSW juga datang. Perkumpulan kedua juga sudah berlangsung. Kita harus dukung mereka, Bapak Ibu. We have to be willing to sacrifice. Apapun itu, waktu kita, energi kita, antar jemput. Kalau nggak bisa, kontak-kontak sama parents yang lain, pokoknya whatever it takes supaya anak-anak kita bisa datang. Karena kita juga mau anak-anak kita punya komunitas sama seperti kita. Amin, Bapak Saudara sekalian. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Saya mau berkata, sekali lagi, this is something that comes from my heart. Kita mau gereja ini, saudara, gereja kita, bukan hanya menjadi rumah kita. Kita mau gereja kita menjadi rumah bagi anak-anak kita. We want our children, our kids to find their home in this church. Amen, Bapak Ibu. Bukan hanya saudara dan saya. Anak saya sekali lagi, Sydney, dia literally lahir dan besar di gereja Ecclesia Mission sejak kita di Kingsford sana. Saya ingat 2 minggu setelah dia lahir, mamanya sudah bawa dia ke gereja. Tiap kali ada acara retreat, Sydney juga datang meskipun baby gitu ya, di belakang didorong pakai pram. He grew up in this church. Dan banyak di antara saudara, anak-anak saudara pun demikian. Kita mau mereka menemukan rumah, home di tempat ini, Bapak Ibu. We celebrate their life milestone. Dari sejak mereka lahir sebagai mispakah gereja, ya, kita celebrate with them. Ketika mereka ulang tahun, we celebrate with them. Ketika mereka dibaptis, ketika mereka mendapatkan pekerjaan pertama, ketika mereka sedang exam HSC seperti hari-hari ini, beberapa anak saudara sedang HSC exam. Ketika mereka dapat tempat di perguruan tinggi, we celebrate with them. And that's a good thing, that's a beautiful thing. We have to keep it going. We want this church to be their home. Di Lukas 15 ada satu kisah anak yang terhilang. You heard many sermons about this story, anak terhilang. Tapi saya mau tanya satu hal sama saudara. Apa kira-kira yang membuat si anak ini di negeri yang jauh tersebut, ketika dia makan makanan babi tersebut, memutuskan untuk pulang? Have you ever thought about it? Apa yang membuat anak ini memutuskan untuk pulang? Jawabannya ada 2. Yang pertama, anak ini dia ingat rumahnya. I have a home. Dia ingat rumahnya. Kenapa dia bisa ingat rumahnya? Karena dia pernah punya rumah. Dan yang kedua, dia ingat kasih dan kebaikan hati bapaknya. Kalau kita sebagai gereja berkomitmen, you know what? As a church, kita mau jadi mispakah yang baik for the next generation. Anak-anak kita akan mendapati tempat ini sebagai home. Sehingga sekalipun, dan saya berdoa dalam nama Yesus ini tidak terjadi, tapi sekalipun mereka terhilang, suatu hari mereka teringat, you know what? I want to come back to God because I remember I had a home. Ecclesia Mission in Kingsford used to be my home. I remember when I would go to my class, diajar tentang Yesus. Makan sama-sama setelah kebaktian, main basket di belakang sama teman-temanku. Dan hanya itu, I remember uncle and auntie and opa and oma in that place used to be very nice, very loving and kind to me. Mereka ingat kasih dan kebaikan kita sebagai mispakah. And they will come back. Bapak Saudara sekalian, doa saya pada pagi hari ini, sebagai generasi yang sedang ada di pucuk-pucuk kehidupan kita hari-hari ini, mari, jangan seperti Raja Hizkia, we start to think about the next generation. Ambil komitmen hari ini, God, mulai hari ini, aku akan lebih peduli kepada generasi mendatang. I will pray, I will teach, I will help, I will show the next generation. Supaya mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat, perkasa suatu hari nanti. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah lagu yang kata-katanya adalah doa berkat bagi the next generation, saya percaya. Ini adalah doa Musa di Bilangan ya saudara, diinspirasi dari Bilangan. Saya mau kita nyanyikan lagu ini sama-sama, dan ketika kita ucapkan lirik ini, ucapkan dengan iman saudara, dengan kesungguhan hati saudara,
saudara sedang memberkati anak-anak saudara. Saudara ingat anak-anak saudara sendiri, atau keponakan saudara, atau bapak, ibu, om, tante, mungkin punya cucu-cucu, atau anak-anak sekolah minggu di belakang, atau siapa saja, the next generation. Sebut nama mereka as you sing this song. Speak blessing bagi mereka.